Binipalu.com hadir dengan konsep podcast. Pak Kades, apa sih sinergitas dari yang dibangun ini bersama Damkar Kabupaten Sigi? Ya, sinergitas ini yang kita bangun adalah bagaimana kolaborasi terkait dengan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya di kedua wilayah ini, khususnya di kawasan perbatasan. Karena secara nasional Damkar itu diatur SOP-nya bahwa penanggulangan setiap kebakaran itu dalam manajemen wilayah kebakaran itu dalam jarak 7,5 kilo dengan waktu 15 menit untuk respon time. Sehingga di luar dari kawasan 7,5 kilo itu menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Tapi ini juga tidak berlaku sebagai harga mati, tapi paling tidak ada wilayah tanggung jawab yang kita kerjasamakan untuk saling memberikan bantuan, Saling mendukung, gitu ya? saling mendukung dalam rangka kerjasama penanggulangan itu. Karena memang ini juga bagian dari jawaban sebenarnya. Jika ini bisa berlanjut, maka harapan besar kami itu misi kemanusiaan itu benar-benar bisa terwujud di daerah Sulawesi Tengah ini. Ini yang harapan kita tentunya. Sehingga kita tidak melihat lagi aspek pelayanan bencana kebakaran itu berdasarkan otonomi wilayah, tapi bisa saling memasuki. Nah, cuman bagaimana caranya ini harus terpayungi dengan aturan-aturan main yang disepakati. Tapi sudah ada kesepakatan yang dibangun? Nah, ini yang baru atau masih dalam proses? Masih dalam proses yang kita mau lakukan. Semoga antar kedua pimpinan di kedua wilayah ini, Kabupaten Sigi dan Kota Palu ini bisa menyetujui. Gitu. Harapan kita sebenarnya pemerintah provinsi itu harus hadir di antara kerjasama dua wilayah ini. Mungkin disaksikan nanti ya? Bukan hanya sekedar disaksikan, tapi harus ada tanggung jawab dari pemerintah provinsi karena ini kerjasama antar wilayah. Sehingga kerjasama ini bisa kita tingkatkan lagi. Mungkin ke depannya bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi sehingga beban ini bukan hanya menjadi beban di kedua wilayah ini. Karena ketika kita bicara soal aspek kebakaran, non kebakaran, bencana lainnya, ini membutuhkan dukungan peralatan, sarana prasarana, sumber daya manusia yang tidak sedikit. Contoh kemarin ketika terjadi bencana di 28 September, ya kita kelabakan karena tidak ada peralatan. Kantong mayat saja itu hanya 10. Sementara yang meninggal yang harus dievakuasi dan dimasukkan dalam kantong mayat itu ribuan. Kan? Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti begini ini sudah harus menjadi perhitungan dan kemudian menjadi buffer stock di kedua wilayah yang bisa difasilitasi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Baik Pak Kadis. Saya ke Pak Andi. Apa manfaat atau sisi lain dari rencana dari kerjasama dengan Damkar Kota Palu bagi Sigi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini menjawab apa yang sudah pernah terjadi beberapa saat yang lalu, sehingga memang perlu dibuat sinergisitas. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, bukan hanya pemerintah Sigi dan Kota Palu, memang seperti yang disampaikan oleh Kadis Kota Palu tadi, tapi memang seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa berkolaborasi, bersinergi dalam hal penanggulangan bencana kebakaran maupun non kebakaran dan bencana lainnya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi starting point antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi dengan membuat kerjasama antar wilayah ini. Manfaatnya adalah Kabupaten Sigi dengan luasan kurang lebih 5.000 km persegi dengan jumlah kecamatan 16 kecamatan dan 176 desa, kemudian hanya dikawal oleh satu dinas
membantu ketika terjadi bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Sigi. Pun begitu dengan Kabupaten Sigi ketika terjadi bencana, baik bencana kebakaran maupun kebakaran di wilayah kabupaten, di wilayah Kota Palu yang bisa dijangkau secara cepat oleh Kabupaten Sigi, maka Sigi akan masuk ke sana. Seperti beberapa saat yang lalu ketika kejadian di Karanjalemba, kan? Nah, kalau tidak didasari dengan MOU ini, kemudian di breakdown ke dalam perjanjian kerjasama, maka akan kesulitan kami antara dua pemerintah daerah ini untuk saling mengisi, saling membantu, karena tidak ada MOU, tidak ada kerjasama dan tidak ada legitimasi secara hukum untuk melakukan itu. Makanya sangat penting dibuat sinergitas ini, kolaborasi ini, dan pemerintah Kabupaten Sigi berharap bahwa pemerintah Kota Palu bisa bersinergi. Kemudian MOU ini sudah kami susun beberapa hari yang lalu untuk pembuatan draftnya sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Sigi dan Wali Kota Palu. Nanti dimediasi konsultasi oleh Kadis Pemadam Kebakaran Kota dan Penyelamatan Kota Palu untuk Wali Kota. Kami akan sudah sampaikan dengan Pak Bupati sudah respon, menunggu beliau, sehingga tindak lanjutnya nantinya akan kita mulai dengan latihan gabungan. Latihan gabungan yang akan dilakukan oleh Sigi dan Kota Palu. Kenapa harus latihan gabungan? Begini, personil kami memang masih banyak, sumber dayanya itu masih agak baik secara kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang. Makanya Kota Palu ini kan kemarin sempat meraih juara 3, kan? Juara 3 tingkat nasional. Kan? Makanya ketika kita gabung latihan gabungan, memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada anggota kami juga, melihat bagaimana Kota Palu, Damkar Kota Palu itu bisa meraih prestasi. Mudah-mudahan dengan latihan gabungan dilakukan antara Sigi dan Kota Palu, menambah ilmu buat aparatur kan. Seperti itu. Ya. Pak Kano, ke depan bila sudah terjadi kesepakatan itu, bagaimana kemudian mengatur atau mekanisme dalam penanggulangan kebakaran maupun yang lainnya, penyelamatan lainnya? Ya, secara teknis tentu harus ada sistem informasi, sistem informasi dan komunikasi yang kita buat. Harapan saya sebenarnya kemarin itu kami sudah mendorong hal ini untuk difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk 3 wilayah. Yang pertama itu antara Kota Palu dengan Sigi, dan kemudian Sigi dengan Donggala, dan kemudian Donggala dengan Kota Palu. Kenapa? Melihat posisi geografis, topografi di ketiga wilayah ini memang harus ada pos yang memang khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di masing-masing wilayah, khususnya di wilayah perbatasan. Contoh misalnya Kabupaten Donggala ini punya wilayah perbatasan yang jauh dari wilayah ibu kotanya. Gitu. Nah, kebetulan Kota Palu ini berbatasan dengan Kabupaten Donggala itu ada di 3 titik. Kelurahan Watu Sampu dengan Loli, Kelurahan Pantoloan itu dengan Wani, dan kemudian Kelurahan Lambara dengan Nupa Bomba. Gitu. Nah, beberapa kali terjadi seperti kemarin, beberapa minggu yang lalu terjadi kebakaran di Desa Nupa Bomba. Itu mereka minta tolong. Gitu. Mereka minta untuk kami turun, tapi ya belum ada. Kami tidak bisa melakukan itu karena kita khawatir jangan sampai kendaraan kami, armada kami, personel kami pergi melakukan penanggulangan di wilayah di luar dari wilayah Kota Palu, kemudian armada kami, peralatan kami itu rusak, dan di waktu yang bersamaan itu terjadi juga gitu di wilayah Palu, gitu kan? Ini yang problem, sehingga perlu ada payung yang mengatur antar pimpinan daerah itu, sehingga hal-hal yang terkait dengan
kemungkinan terburuk pada saat kita melakukan penanggulangan ini diketahui oleh pimpinan daerah masing-masing, Iya. ya kan? Nah, Berarti bisa dibangun juga dong sinergi dengan Kabupaten Donggala. Karena harus kita seperti begitu. 3 titik perbatasan. Iya, di 3 titik perbatasan itu, ya kemarin itu kami dorong melalui pemerintah provinsi, Iya. melalui Damkar provinsi. Tapi sampai saat ini itu belum terrealisasi. Kami juga tidak paham apa, Iya. di mana dia punya problem. Nah, seperti kemarin kejadian di wilayah Karajalemba di Kabupaten Sigi. Padahal ini wilayah yang sangat dekat dengan wilayah Kota Palu, Iya. gitu kan? Tapi kasihan, gitu. Karena kami sangat memahami kondisi yang dialami oleh kondisi yang ada sekarang itu yang di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sigi, gitu. Masih terbatas sarana Sangat terbatas, prasarana, peralatan, pengetahuan, skill dan lain sebagainya. Nah, ini butuh penguatan sehingga nantinya ketika terjadi sesuatu justru tidak merepotkan gitu. Kita bisa langsung mengantisipasi karena dalam setiap setiap kejadian seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, negara itu harus hadir dalam setiap kejadian kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya. Nah, di situ juga diamanatkan bahwa tidak ada satupun warga negara yang berKTP Indonesia yang tidak terselamatkan dari ketiga bahaya itu. Bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya. Ya itulah yang sempat dialami oleh warga warga di Sigi di Karajalemba. Itu kan teman kita kan. Iya. Dan saya dibully itu. Memang kacau itu. Kacau Om Termasuk Patar. teman-teman sudah ini kenapa begini? Saya ini dibully, kemanusiaan. dibully karena ini bukan ya saya pahami bahwa ini memang problem kemanusiaan, tapi karena kita ini di pemerintah semuanya serba diatur gitu dengan pertimbangan teknis tadi itu, maka kami tidak bisa bergerak sendiri gitu kan. Nah, sehingga ini perlu antisipasi awal, jangan sampai hal-hal yang begini terulang terjadi dan akhirnya kita ini sebagai representasi negara itu tidak mampu melakukan antisipasi atau memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan. Padahal di setiap kejadian itu. Baik. Pak Andi, ketika sinergi sudah terjadi dan kerjasama sudah ada, kemudian rencana latihan bersama, tentu kan ada peningkatan kualitas sumber daya dan peralatan armada. Nah, ke depan untuk mengimbangi kondisi atau ketersediaan sarana di Kota Palu, Sigi seperti apa untuk mengimbangi? Baik, sebelumnya saya sambung seperti yang disampaikan oleh Kano. Oh, iya. Ketika Kano dibully, tadi Kota Palu dibully. Saya tidak ikut membuli, Pak. Ya, Saya tidak artinya ikut membuli. memang luar biasa ya. Sampai saya tidak enak hati waktu itu kan. Saya bilang, aduh, ini harusnya yang dibully ini Damkar Sigi bukan Damkar Kota ya kan. Nah, tetapi ya seperti itu kondisinya, makanya dasar itu. Iya. Nah, itu yang mendasari kenapa saya dengan Kadis Damkar Kota Palu itu coba mari kita bangun sedikit di sini kan. Supaya betul-betul persoalan-persoalan kemanusiaan khususnya di wilayah perbatasan itu kita bisa tangani bersama. Dan apalagi memang kami masih sangat kekurangan sarana-prasarana, peralatan apa semua. Untuk mengimbangi itu tentunya pemerintah Kabupaten Sigi itu insya Allah akan meningkatkan sarana-prasarana. Dan minimal insya Allah tahun depan kita bisa menambah 1 unit armada dengan peralatannya. Kemudian tentunya melalui kolaborasi ini dengan pemerintah daerah Kota Palu melalui Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan ikut serta dulu mengikutkan personil saya untuk berlatih di Damkar Kota Palu kan, sehingga kualitas mereka, sumber daya mereka, skill mereka bisa terbangun minimal sama dengan skill anak-anak yang Kadis Pemadam Kota Palu itu ya. Apalagi sudah juara 3, Pak. Oh, juara 3 nasional, Pak. Ini luar biasa, luar apresiasi biasa. luar biasa, Pak. Juara 3 nasional ini tidak gampang, Pak, kan? Makanya untuk apa kita jauh-jauh berguru ke tempat lain, sementara di daerah kita, Di sini ada yang luar biasa yang bisa memberikan pelatihan kepada anggota kita di sini seperti itu. Kano, untuk Kota Palu sendiri, sarana-sarana atau armadanya bagaimana kondisi-kondisinya, Pak? Armada kita yang siap tempur. Ya. Nah, ini istilah tempur ini kan karena memang kita dalam dunia pemadam kebakaran itu ketika mau lakukan pemadaman itu kita pakai istilah tempur. Yang siap tempur melawan api itu ada 7 dari 11 yang ada. Nah,
3 ini 4 diantaranya itu mengalami kerusakan karena peralatan-peralatan dukungan di kendaraan itu tidak ada dijual di Palu. Maka tahun ini atas kebijakan dari Pak Wali Kota Palu, kami melakukan rekondisi 2 unit kendaraan, dan kemudian mudah-mudahan tahun depan lagi melalui kebijakan APBD ini bisa ditambah lagi. Harapan kami seperti itu, sehingga benar-benar Palu ini, damkar Palu ini bisa diperkuat dari sarana prasarana ini, karena ini sangat penting. Apalagi kalau kita melihat kondisi Kota Palu ini secara topografi, ada kawasan yang dijadikan tempat pemukiman misalnya di Donggala Kodi, di Duyu, kemudian di sebagian di Poboya, Kawatuna. Nah ini kan kalau kita mengantisipasi dengan jarak tempuh tadi itu yang 7,5 kilo dengan waktu tempuh 15 menit, saya kira kita pasti akan sangat terlambat. Bukan terlambat lagi, tapi sangat terlambat. Sudah padam api baru sampai. Sudah padam api baru sampai. Dan memang damkar selalu terlambat. Makanya saya sering bilang kalau mau cepat damkar itu 10 menit sebelum kebakaran sudah di tempat. Telepon kami. Tunggu di situ. Ya, kita tunggu apinya menyala. Kita tunggu api menyala. Gitu. Nah, oleh karena itu ini butuh kajian-kajian strategi sehingga sistem perencanaan untuk kelengkapan sarana prasarana dan peralatan itu ini benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Misalnya kalau yang di perbukitan itu kita tidak perlu mengadakan kendaraan, tapi misalnya kita menyediakan bak air dan kemudian kita melatih sumber air sumber air, bahan baku, dan kemudian kita melatih masyarakat. Nah, sumber air ini kan kalau kita tampung dalam kapasitas yang besar, kalau tidak terjadi kebakaran ya bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga fungsinya banyak. Nah, kalau di wilayah bantaran sungai ini kita bisa pakai misalnya floating pump atau pompa apung. Nah, di wilayah laut misalnya, kan sekarang teknologi pemadam kebakaran ini khususnya pompa ini sudah berevolusi terus, gitu, meningkatkan tidak harus kualitas. dari mobile. Gitu. Nah, tapi yang paling penting itu kita memberikan penguatan kepada masyarakat. Nah, sehingga ke depan sistem penanggulangan kebakaran ini bisa berbasis masyarakat, karena di dalam pancadharma kebakaran salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang ini juga menurut saya urgent, karena kalau kita melihat luasan wilayah Batar, kalau kita melihat luasan wilayah Kota Palu yang kurang lebih 400.000 per 100 km itu harus ada 13 pos. Dengan kita membagi 7,5 kilo tadi, harus ada 13 pos per 100 km persegi. Kalau 4 berarti ada, ya kali saja 13 dikali 4. Nah, jumlah kendaraan dikali lagi, gitu. Belum lagi personilnya. Gitu. Berarti memang ketersediaan armada dan personil masih sangat jauh dari masih sangat jauh dari ideal, dari yang ideal. Gitu. Tapi tidak dengan yang ada sekarang diupayakan tetap bisa. Nah, makanya masyarakat. Yang ada sekarang ini kami tetap berupaya. Alhamdulillah sampai saat ini upaya kita untuk melakukan penanggulangan kebakaran, non kebakaran itu 100% setiap ada berdasarkan informasi. Nah ini ke depan kita akan kembangkan kerjasama dengan, ini baru ide saja, mudah-mudahan bisa disabuti juga oleh kelompok. Saya ingin mengembangkan kerjasama dengan para Gojek online ini, karena mereka ini setiap hari ada di lapangan, dilengkapi dengan HP. Jadi mereka itu juga harapan kita ketika terjadi sesuatu di lapangan yang mereka lihat, mereka bisa langsung memberikan informasi. Karena mereka mungkin dengan menyebarluaskan hotline-nya pemadam kebakaran, masyarakat bisa lebih cepat. Ya, termasuk masyarakat. Tapi kan masyarakat sekarang ini lebih cenderung melaporkan lewat siaran langsung. Sudah habis masih live. Kalau saya lebih bertanya, Pak. Iya. Setelah pemadam bertanya, karena mau liputan. Di mana kebakarannya, Pak? Ya, Pak Andi. Nah, melihat segi yang begitu luas dengan ketersediaan hanya baru 1 unit sampai hari ini, tentunya masih sulit ya untuk menuntaskan atau membantulah menanggulangi terutama
adakah strategi lain dari Pak Kadis dan teman-teman di SIGI untuk supaya bisa meminimalisir terjadinya bencana kebakaran? Iya, sebenarnya kan tugas-tugas ini bukannya tugas pemerintah, bukan tugas pemadam kebakaran, tetapi tugas seluruh kita. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa informasi mengenai kemungkinan akan terjadi bencana, kan? Apa antisipasi yang harus dilakukan, maka itu sedini mungkin disampaikan kepada masyarakat. Kan? Karena memang susah, apalagi Kota Palu saja yang luasannya seperti itu dibandingkan Kabupaten Sigi, kemudian memiliki armada yang sudah lumayan, 7 unit, apalagi Sigi, ya kan? Kalau kalkulasi time response rate ini yang kita pakai, maka Sigi harusnya lebih banyak lagi, kan? Apalagi daerah topografi Kabupaten Sigi, daerah pegunungan yang berliku-liku, kan? Sehingga memang perlu peningkatan sarana prasarana. Tapi memang beda, Pak. Nah, kalau Kabupaten Sigi dengan Kota Palu PAD-nya saja berbeda. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati mendengar ini, menyaksikan supaya bisa Allah, merespon cepat. Kalau Pak Bupati responnya luar biasa. Respon luar biasa. Makanya beberapa saat kemarin kami sampaikan, beliau sampaikan di pembahasan KPPS kemarin, beliau sampaikan untuk dimasukkan untuk pengadaan 1 unit kendaraan mobil armada, mobil pemadam kebakaran. Insya Allah tahun depan bisa terrealisasi seperti itu. Dan mengantisipasi hal-hal seperti ini tentunya kami sangat berharap bantuan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Kemudian berapa OPD, karena kami jangankan mobil satu, kemudian mobil supply tidak ada. Jadi kami hanya mengharapkan bantuan dari tangkinya PUPR, mobil tangkinya BPBD, mobil tangkinya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, kan? Mobil supply yang tidak ada, kan? Kemudian kapasitas mobil 5.000 liter, bodinya besar, no? Jalan yang dilalui, medannya ini kan luar biasa, kan? Apalagi masih gempa kemarin, likuifaksi kemarin, ada beberapa daerah yang setengah mati dilalui oleh kendaraan. Makanya ya itu seperti Kano bilang tadi, belum sudah selesai, sudah padam api baru kami datang, kan? Tapi karena memang kondisi, tapi bagaimanapun itu, apapun itu upaya tetap kita lakukan. Makanya kemarin kami sampaikan sama Kadis Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Palu, bantu kan? Kita buat kerjasama ini supaya bisa membantu, menolong masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Bukan hanya di batas-batas itu, tapi nanti kita akan susun secara teknis dia punya KAK, mungkin kerangka akuan kerjanya, kemudian di perjanjian kerjasama ini paling tidak bukan hanya di 7,5 kilo itu yang bisa ditangani oleh teman-teman Damkar Kota Palu, begitupun Damkar Kabupaten Sigi, sehingga persoalan-persoalan kemanusiaan bisa tertangani seperti itu. Saya lihat di beberapa kesempatan teman-teman di Damkar tidak hanya dipanggil atau diminta tolong ketika kebakaran, tapi menangkap buaya pun sudah turun dia. Ya. Itu bisa dijelaskan. Baik. Kalau untuk animal rescue itu memang masuk dalam kelompok non kebakaran. Karena kita sesuaikan dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran, itu ditambahkan dan penyelamatan. Maka penyelamatan ini hal yang sangat luas karena tidak dirinci non kebakaran seperti apa. Manusia dan manusia, hewan. Dan hewan. Kunci jatuh pun bisa kunci jatuh pun. Headset rusak. Handphone. Jangankan itu. Headset saja. Headset saja itu kalau mereka telepon kita harus respon. Karena itu memang headset jatuh di antara batu-batu besar. Makanya ke depannya itu memang kita mengarah pada urusan aspek profesionalisme kerja. Makanya Damkar ini sekarang bukan hanya urusan pilihan gitu. Ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 2018 tadi, itu Damkar ini sudah menjadi urusan wajib, pelayanan dasar. Jadi tidak ada satupun kejadian yang tidak dilayani oleh Damkar. Nah, ketika dia dilekatkan dalam aspek pelayanan, maka Kementerian Pembinaan kami ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena memang urusan domain ini urusan pemerintah, perwakilan negara yang ada di setiap kejadian. Bukan
bukan hanya itu, jadi sekarang kita juga melayani itu pemotongan cincin yang ada di jari. Bahkan warga Sigi itu sudah berapa orang yang kami bantu datang di Mako, kemudian anak-anak potong. Penangkapan anjing, Yang baru buaya buaya yang Kampung Lere. yang di Kampung Lere. Nah, ini karena penangkapan buaya ini sebenarnya bukan kewenangan kami. Ini kewenangan BKSDA. Iya. Kami juga menjalin kerjasama ke BKSDA. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan latihan bersama. Bagaimana penangkapan buaya? Menangkap buaya. Bagaimana Sampai penangkapan? ditangkap balik. Jangan sampai ditangkap balik, gitu kan? Itu buaya air itu. Ya, menangkap buaya, kemudian bagaimana kita bisa menangkap ular. Nah, ular ini juga sekarang kita sudah tangkap. Ini ular yang kami tangkap sekarang ini sudah sekitar 30-an lebih. Kalau di Sigi sudah pernah nangkap ular, Pak? Sudah. Tapi ularnya masih ular hijau, Ular daun. ular daun. Ular daun. Kalau orang Kaili bilang ular petumpah. Tapi apapun itu Apapun bentuknya, itu, iya. apapun itu bentuknya. Kita respon. Tapi kalau misalnya itu mengancam keselamatan warga, kita harus hadir di dalam itu Iya. untuk melakukan penyelamatan. Kalau di Palu ini kami tangkap itu satu king cobra di Jalan Mangga. Itu kemudian ular hitam. Nah, ular hitam ini begitu kami coba titip ke komunitas reptil, mereka tidak mau. Kenapa? Kita tanya kenapa? Karena dia punya bisa ini setara dengan kobra, mematikan. Ular hitam. Dan ini endemik Sulawesi. Kalau di Afrika ini disebut dengan black mamba. Nah, ini kita lakukan. Ular tanah, apalagi ular hijau, ular piton dan lain sebagainya. Bahkan ada satu burung yang kami tangkap itu burung hantu. Itu setelah kita lihat itu tidak ada yang tidak ada yang sama jenisnya di Indonesia yang 8 jenis burung hantu di Indonesia. Tidak ada yang sama. Kami juga bingung dari mana munculnya ini burung. Nah, ini semua yang akan kita lakukan pelatihan bersama dengan BKSDA agar nantinya cara kita menangkap itu, cara kita menyelamatkan itu bukan hanya sekedar menyelamatkan. Karena kalau dalam aturannya BKSDA, ketika kita menangkap burung, sayapnya patah, itu kita bisa dikenai undang-undang perlindungan hewan. Risiko, padahal tujuannya bagus, menyelamatkan. Tapi karena kita tidak paham soal aturan, soal teknis, pengetahuan, skill dan lain sebagainya, maka kita tetap dalam posisi yang. Oleh karena itu dalam waktu dekat, kami juga melibatkan dari teman-teman Damkar Sigi untuk bersama-sama kita latihan agar nantinya pengembangan kapasitas, kemampuan, skill ini betul-betul bisa merata. Bisa merata sehingga tidak ada yang hanya tumbuh sendiri. Nah, saya mau kembali lagi di soal bagaimana peran dari Damkar Provinsi ini. Harusnya mereka turun untuk melakukan pembinaan itu, memberikan penguatan skill terhadap itu, skill terhadap para personil ini. Ya, satu lagi untuk Kano dan Pak Andi. Ya. Biasanya mungkin sering mendapatkan telepon-telepon dari masyarakat ya. Kadang benar, kadang juga main-main begitu. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat kita supaya seperti apa? Ya, kalau terkait dengan itu sampai sekarang. Masih sering? Sampai sekarang masih sering. Kasihan kita punya teman-teman pemadam kalau begitu. Iya, makanya kami sangat berharap partisipasi dan bantuan dari masyarakat, siapapun dia, gitu. Bahwa dunia pemadam kebakaran ini dunia emergensi. Iya. Dunia emergensi. Taruhan nyawa, Pak. Ya? Iya, taruhannya itu nyawa. Makanya kami punya slogan itu, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Karena memang taruhannya nyawa. Gitu. Kita bertempur bukan dengan benda hidup ini. Gitu. Salah strategi, salah melihat situasi, kondisi lapangan, justru kita yang akan kena. Jadi korban. Kan sudah banyak ini yang bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu saya berpesan menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga masyarakat, bukan hanya di Kota Palu, dimanapun yang bisa menangkap podcast ini, agar benar-benar bisa memberikan kerjasama yang baik dengan pemadam kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, jangan dinonton. Gitu. Secepatnya juga melakukan pertolongan, mungkin menyelamatkan benda-benda penting dalam rumah yang terbakar, atau menyelamatkan orang tua. Siapa tahu di dalam rumah yang terbakar itu ada orang tua jompo, ada anak bayi, ada orang sakit, ada ibu hamil, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu segala pertolongan pertama. Karena damkar itu tidak pernah tepat waktu. Betul. Gitu. Nah,
begitu kita masuk ke sana dengan respon time 15 menit, banyak sekali kendala di lapangan yang kita dapat. Jalanan padat. gitu, padat. Apalagi juga kita bertemu dengan orang pengendara yang tidak mau memahami posisi kita gitu. Betul. Sudah bunyi sirene, Masih itu Pak. masih bahkan kita sudah halo-halo juga lewat toa. Kita sudah sounding lewat itu supaya minggir, tetap juga. Nah, ini semua yang kita coba yang kita coba sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kita himbau, marilah bantulah kami. Saling membantu lah ya. Tanpa bantuan masyarakat juga kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau di segi Pak Andi, respon masyarakat dalam memberikan informasi seperti apa? Iya, sama lah kan. Alhamdulillah di segi mereka masyarakat sudah banyak memahami tentang kondisi dinas satpol pp dan pemadam kebakaran. Ketika terjadi bencana maupun non alam, non bencana kebakaran, respon mereka luar biasa, bantuan terhadap kami walaupun lambat datang, mereka langsung memberikan bantuan. Karena himbauan-himbauan seperti ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi damkar Sigi seperti ini, kan sarana prasarana masih sangat terbatas, skillnya teman-teman juga perlu peningkatan, sehingga butuh bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, siapapun dia kan, untuk membantu ketika terjadi kebakaran seperti yang disampaikan oleh Kadis Damkar Kota Palu tadi, bahwa kami juga sampaikan jangan segan-segan untuk menghubungi kami ketika terjadi bencana kebakaran maupun Nomor kontak Pak di Sigi bisa sampaikan? Iya, 0852 Hotline-nya. Biasanya kan nomor kantor lebih iya, mudah. kemarin kan kita pakai 0451, tapi di wilayah Bora itu kan sudah agak susah, makanya kita pakai ada hotline nomor handphone. Itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sigi untuk tidak segan-segan memberikan informasi ketika terjadi kebakaran. Karena seperti SMS, WA, telepon langsung. Semua. Kita punya IG juga, ada IG, kemudian ada juga di Facebook, kan? Karena sekarang ini laporan masyarakat lebih banyak di media sosial, bukan langsung menelpon, tetapi siaran langsung. Himbauan kami jangan cuma siaran langsung seperti laporkan, tapi bantu dulu, ya kan? Ada pertolongan pertama, minimal area seputar itu dijaga jangan sampai merembes misalkan ke rumah lain, gitu kan? Ada pertolongan pertama yang dilakukan terhadap korban kebakaran seperti itu. Makanya kenapa ini harus dilakukan? Kenapa sinergitas yang harus dilakukan? Kembali lagi itu. Kenapa sinergitas pemadam kebakaran ini, pertolongan penyelamatan terhadap kebakaran ini harus dilakukan secara berkolaborasi dengan Kota Palu, karena memang kami menyadari bahwa di Sigi ini sangat kurang sarana prasarana, kemudian perlu peningkatan skill daripada aparaturnya, kemudian time respon rate ini harus dilakukan. Makanya perlu kolaborasi, karena kalau tidak maka yakin saja kenapa ketika terjadi kebakaran apa semua tidak sampai 100% bisa tertangani oleh Kabupaten Sigi. Paling banyak ya tinggi 40% tertangani karena memang kondisi sarana prasarana, ya. Apalagi di daerah perbatasan. Kami pangkalan di Bora, ibu kota yang jauh dari wilayah perbatasannya, kan? Sehingga berharap dengan kolaborasi ini di wilayah perbatasan bisa tertangani dengan cepat, karena Kota Palu sudah bisa masuk, kan? Mestinya Sigi ini terbagi tiga unit sebenarnya, di Bora 1, di Dolo 1, Marawola 1. Itu kan minimal jalur utama ini. Iya, minimal sebenarnya minimal 5 unit, karena 5 wilayah kecamatan yang besar, Dolo, Marawola, Biromaru, Palolo, kemudian di Kulawi. Bayangkan jarak antara ibu kota dengan kecamatan Kulawi itu sekitar 74 km, ya kan? Ditangani dengan satu mobil pemadam kebakaran. Pada saat terjadi kebakaran juga misalnya di wilayah Biromaru bertepatan dengan wilayah Kulawi, tidak akan bisa kita lakukan. Ketika wilayah perbatasan bisa terjadi kebakaran misalkan, dengan adanya MOU ini, kan, Kota Palu masuk ke situ ketika terjadi kebakaran di wilayah lain, kami bisa menangani tempat lain. Berharap bantuan dari Kota Palu. Baik pemirsa podcast Palu, kita tiba di ujung diskusi dan mungkin ada closing statement dari Kano dan Pak Andi seperti apa untuk kondisi pemadam kebakaran kita. Iya.
Patar hari ini kami dari Damkar Palu meluncing survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemadam kebakaran Kota Palu. Nah, ini bagian dari cara kami untuk melakukan evaluasi kerja. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk perbaikan ke depannya. Jadi ini juga bagian dari kami menginput apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pemadam kebakaran. Kalau misalnya harapan mereka lebih besar, ya nanti kita akan harapan masyarakat yang lebih besar terkait dengan perlindungan dari bencana kebakaran dan kebakaran bencana lainnya, ya kita akan mengusulkan di dalam kerangka-kerangka kebijakan pemerintah yang lebih strategis agar nantinya optimalisasi peran itu betul kita bisa melakukan itu. Kapan bisa diketahui hasilnya kan? Dia per bulan. Per bulan. Jadi kita mulai launching hari ini 1 Oktober, kemudian nanti 30 Oktober kita akan melihat hasilnya, seterusnya begitu. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, Pak Andi mungkin ada closing statement Damkar Sigi. Iya, kami berharap sinergitas ini, kolaborasi ini, MOU ini bisa segera dilakukan dengan pemerintah daerah Kota Palu dalam waktu dekat ini, sehingga ketika terjadi bencana kebakaran di wilayah perbatasan bisa cepat tertangani, dan ada landasan kami dan landasan dari pemerintah daerah Kota Palu untuk membantu ketika terjadi persoalan-persoalan kebakaran dan non kebakaran di wilayah kedua wilayah ini. Berharap tidak terlalu lama ini sinergitas ini bisa terjalin, MOU ini bisa tertantangani oleh kedua pemerintah daerah, perjanjian kerjasamanya sudah bisa terlaksana. Minimal bulan, misalkan cepat kita lakukan ini, bulan depan kita sudah bisa action untuk pelaksanaan daripada MOU dan perjanjian kerjasama, diawali dengan insya Allah kami memohon juga kepada Kadis Damkar Kota Palu, pemerintah dari Kota Palu untuk mengikutkan personil kami di latihan gabungan nantinya beberapa hari ke depan, kemudian latihan animal rescue yang akan bersama dengan BKSDA, sehingga ketika ada bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu bisa berkolaborasi untuk menanganinya. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa podcast Palu di mana saja berada, demikian diskusi kami pada hari ini soal sinergitas penanggulangan kebakaran di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dua daerah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini namanya Rowa Jagarowa. Jagarowa.